Oh, belum tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dalam pertemuan online ini. Kita akan membahas pada pertemuan 5 ini adalah bagaimana aktivitas psikologis yang terkait dengan aspek konatif dan aspek yang terkait dengan afektif. Ibu share dulu. Kita bicara terakhir kita membahas tentang bagaimana fungsi-fungsi yang terkait dengan aspek kecerdasan. Kita bicara inteligensi, berbagai macam inteligensi. Kemudian Anda ditugaskan untuk menggambarkan bagaimana keadaan otak kita itu, bagian-bagiannya yang mengatur terkait dengan nanti bagaimana pemfungsian rasio, bagaimana emosi. Nah, saat ini dan terakhir kita bahas itu yaitu organisasi kognitif. Kita bicara bagaimana caranya berbagai pengetahuan, pengalaman itu disimpan di dalam ingatan. Nah, kalau disimpannya tidak beraturan, maka informasi itu akan sangat sulit disimpan dengan baik. Kaitannya dengan ingatan sulit untuk diberikan tanggapan pada suatu saat dia dibutuhkan. Jadi kita perlu bagaimana menyusun suatu ide-ide itu dalam pikiran kita sehingga dia menjadi sistematis. Nah, kalau tersimpan dengan sistematis, informasi, pengetahuan, data, fakta itu mudah kita gunakan. Nah, kemudian hal yang sangat terkait juga dengan perkembangan kognitif itu adalah taraf kemampuan berbahasa. Kenapa? Karena berbagai pengetahuan itu mesti sampai di kita melalui bahasa. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan yang tinggi, kemampuan bahasanya juga baik. Nah, kemampuan bahasa di itu lebih kepada kemampuan menangkap inti dari suatu bacaan atau pembicaraan dan kemudian bagaimana itu dirumuskan, kemudian sehingga dia menjadi pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana ketika orang mengungkapkan ide-idenya atau menyampaikan idenya atau menangkap pesan dari orang lain. Nah, ini taraf kemampuan berbahasa. Maka biasanya ketika kita melihat bagaimana perkembangan intelektual anak, kita biasanya menggunakan bahasa lisan, kita bertanya bagaimana anak berkomunikasi, bagaimana anak mencoba menyelesaikan masalah. Nah, bahasa di sini memang tidak selalu yang lisan, bisa juga dalam bentuk ekspresi, bisa juga ketika anak itu kecenderungannya melakukan, kita perintahkan dia lakukan, itu wujud dari kemampuan bahasa. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan motivasi, motif dan motivasi ya. Kita mungkin sudah sering mengenal istilah motivasi. Kalau orang lambat mengerjakan sesuatu, lemas, kelihatan malas, nah kita biasanya menyebut dia, "Kamu lemah sekali motivasimu," gitu ya. Dan kita tahu persis bahwa ketika orang melakukan sesuatu dengan motivasi yang tinggi, dia akan kelihatan bergairah. Nah, apa sih sebetulnya motivasi itu? Ada istilah motif ya, dan ada istilah motivasi. Nah, motif itu sebetulnya adalah daya penggerak, daya penggerak. Nah, nanti daya penggerak yang aktif itu akan menjadi motivasi. Motif itu ada dua, ada motif yang asali, jadi artinya tidak dipelajari, dia sudah muncul dengan sendirinya pada diri seseorang. Ada motif yang dipelajari. Nah, kalau dipelajari berarti hasil dari pengalaman, hasil yang diperoleh dari lingkungan. Ya, contohnya kalau asali itu ya kita lapar, kita haus, kemudian ada dorongan biologis misalnya, kemudian kita ngantuk,
Kita kalau capek itu tiba-tiba kita merasa bahwa badan kita lemes. Nah, itu sebetulnya dorongan untuk tidur, dorongan untuk makan, dorongan untuk minum. Asalnya itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana lapar itu datang. Kita tidak tahu bagaimana haus itu datang. Kita tidak tahu bagaimana dorongan biologis misalnya datang. Kita tidak tahu juga bagaimana lelah itu datang, ngantuk itu datang. Nah, itu bersifat alamiah, naluriah. Nah, biasanya ini kasih sayang Allah ya. Allah beri kebutuhan ini karena dia merupakan kebutuhan vital untuk kita bisa mempertahankan hidup. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa lapar, berarti kemungkinan besar kita nggak ingat makan. Kita nggak punya rasa haus, kita nggak akan minum. Padahal tubuh kita membutuhkan. Nah, itu namanya motif-motif asali yang kita tidak pelajari. Kemudian ada motif yang dipelajari. Nah, ini yang kita dapat dari lingkungan kita. Nah, jadi daya penggerak kita berperilaku misalnya malu. Nah, malu itu dipelajari. Jadi kita nggak mungkin tiba-tiba malu. Bayangkan kalau seorang itu hidup di hutan bersama dengan binatang, tidak tahu malu, bagaimana menutup aurat. Nah, Anda lihat juga suku-suku asli di bangsa kita masih ada yang misalnya menggunakan koteka. Dia kenapa? Karena memang tidak diajarkan untuk malu, bagi dia biasa. Ya, kemudian juga takut. Takut itu dipelajari. Jadi ada anak yang ditakut-takuti sehingga setiap kali ada peristiwa dia akan lari, dia akan takut. Nah, nanti ada takut yang kita kenal dengan takut yang normal, ada takut yang tidak normal yang kita kenal juga dengan fobia ya. Ada orang tiba-tiba dengan bulu ayam aja takut. Nah, itu fobia. Kemudian malu. Nah, malu di sini malu karena faktor-faktor yang terkait dengan aspek sosial. Ya. Nah, yang dipelajari ini banyak sekali. Mulai dari ketika kita lahir, kita sudah belajar banyak. Mendengar, kita akan mendengar banyak. Kemudian melihat, kita melihat banyak. Kemudian kita menyentuh, kita akan tahu banyak. Nah, dari situ kita belajar aturan. Nah, ketika kita belajar aturan dan aturan itu kita langgar, misalnya muncul rasa malu, itu sebetulnya adalah motif yang dipelajari. Nah, jadi pada perilaku kita sehari-hari kadang-kadang sulit untuk dibedakan mana motif asali dan mana motif yang dipelajari. Nah, misalnya ketika orang makan, itu sebetulnya motif asalinya lapar saja yang bekerja atau ikut motif yang dipelajari. Karena nanti kalau motif yang dipelajari itu misalnya apa yang dimakan itu dipelajari, lapar muncul. Tapi kemudian mengapa orang memilih makanan tertentu? Nah, itu ada daya dorong yang dipelajari. Makanan ini enak, makanan ini tidak enak. Makanan ini manis, makanan ini asin. Makanan ini misalnya tawar, makanan ini pahit dan seterusnya. Nah, ada motif yang dipelajari sehingga orang nanti terdorong untuk melakukan sesuatu itu tergantung motif apa yang dipelajari. Jadi pada dasarnya ketika pada aktualisasi pada perilaku kita sulit untuk membedakan mana motif asali dan mana motif yang dipelajari. Tapi tetap bisa kita cari akarnya. Kalau orang sudah asal makan berarti itu motif asali. Dia tidak lagi memikirkan apakah itu menyehatkan, tidak menyehatkan. Yang penting laparnya bisa hilang. Nah, nanti akan Anda bedakan. Jadi motif itu sendiri adalah daya penggerak yang sifatnya internal. Dari dalam diri kita munculnya. Tetapi kemudian motif itu akan aktif untuk memenuhi dorongan. Jadi kalau ada lapar, maka dia aktif mencari makanan. Nah, saat dia aktif mencari itu, dia sudah menjadi motivasi. Nah, jadi motivasi itu adalah keseluruhan daya penggerak psikis yang menimbulkan perilaku. Jadi apa saja dorongan yang menimbulkan perilaku, nah itu disebut dengan motivasi. Ya. Nah, biasanya kita bisa gambarkan dengan lingkaran. Nah, ini Ibu menyebutnya dengan lingkaran motivasi. Pada awalnya dorongan itu alamiah. Kemudian karena ada dorongan alamiah, seperti contoh tadi lapar, maka muncul kebutuhan untuk makan. Nah, ketika muncul kebutuhan untuk makan, maka kita dalam keadaan siap. Siap untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan itu. Maka individu berbuat. Nah, apa yang akan dia lakukan? Mungkin mencari makanan, mungkin mengambil makanan, mungkin memasak makanan, mungkin membeli makanan, mungkin dia atau memakan apa saja yang kira-kira langsung bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi individu kita itu selalu dalam apapun
Jadi bukan hanya makan. Nanti kalau misalnya orang belajar tuh dorongan alamiahnya apa? Misalnya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu sebetulnya alamiah. Anda lihat saja anak kecil, kalau sudah bisa merangkak, dia akan pergi ke sana ke sini untuk melihat segala sesuatu. Ingin tahu ini, ingin pegang itu, ingin lihat ini, ingin dengar ini, ingin banting, ingin apa. Nah, itu semua dia ada dorongan ingin tahu. Nah, karena kebutuhannya apa? Kebutuhannya mungkin dia ingin misalnya ada apa di balik itu. Nah, maka dia melakukan sesuatu. Kalau dia melihat benda asing, kemudian dia merangkak ke situ, dia ambil, kemudian dia mungkin gigit, mungkin dia coba pegang kuat-kuat, mungkin dia tarik, mungkin apa. Nah, itu keadaan siap untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan keingintahuannya. Nah, maka pada saat itu ketika dirinya melakukan, kemudian tujuannya tercapai. Jadi kadang-kadang kan anak kalau udah tahu begini-begini, nah maka dia mencari yang lain lagi. Nah, itu contoh dorongan alamiah yang lain. Kemudian juga haus, haus biasanya dorongan alamiah muncul kalau anak kecil paling nangis gitu kan, nangis orang tuanya lah yang tahu kebutuhannya apa. Nah, nanti muncul dorongan untuk minum. Nah, lalu dia minum. Nah, begitu pada setiap perilaku. Jadi motivasi itu kapan bekerja? Pada setiap perilaku kita mesti ada sesuatu yang mendorong. Hanya saja kadang-kadang orang menyadari dorongannya, kadang-kadang orang tidak menyadari dorongan apa yang menguasainya. Nah, Ibu gambarkan juga motivasi itu dengan lingkaran motivasi seperti ini ya. Pada dasarnya, pada awalnya manusia memiliki kebutuhan. Nah, kita ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi setiap hari kita ada kebutuhan, kebutuhan fisik, kebutuhan psikis ya. Kemudian karena ada kebutuhan, kita ingin mencapai pemenuhan dari kebutuhan itu. Maka individu berperilaku. Untuk apa dia berperilaku? Untuk mencapai tujuan. Nah, maka biasanya dalam memenuhi kebutuhan itu mungkin ada hal-hal yang menghambat dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, itu biasanya dihindari. Kalau Anda lagi lapar sekali gitu ya, kemudian ada ajak teman ngobrol, sebentar Anda pasti akan awaskan ini untuk apa? Karena Anda ingin memenuhi kebutuhan. Jadi ingin dicapai. Nah, kalau misalnya tujuan tercapai, maka individu itu akan puas, dia akan lega. Tapi kalau tujuan kita tidak tercapai, maka dia akan kecewa. Nah, ini jadi ujungnya sebetulnya bekerjanya motivasi itu sangat tergantung kepada kebutuhan. Jadi kalau nanti ada orang kenapa motivasinya rendah, jadi udah nggak butuh. Kalau ada misalnya orang kenapa motivasinya bagus, ya kebutuhannya tinggi, rasa kebutuhannya itu tinggi yang membuat dia berjuang sedemikian rupa. Jadi nanti Anda kalau mau sukses di kuliah ini, Anda mesti rumuskan, saya butuh apa di kampus, saya butuh apa dari dosen, saya butuh apa dari buku, saya butuh apa dalam diskusi. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan itulah yang akan mendorong Anda berperilaku. Untuk apa? Nanti kalau misalnya orang nggak ngerti sebetulnya dia tidak puas. Tapi kalau orang mengerti pelajaran dia puas. Kalau orang bisa memenuhi kebutuhan laparnya dia puas. Kalau orang bisa memenuhi kebutuhan tidurnya dia bisa puas. Nah, ini semua bekerjanya proses motivasi. Nah, motivasi itu macam-macam ya. Kalau Barat merumuskannya hanya dua. Ada motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri, ada motivasi ekstrinsik. Nah, jelas kalau yang namanya tadi itu adalah motifnya dipelajari itu pada awalnya itu mungkin ekstrinsik. Nah, tapi bisa juga motivasi itu intrinsik artinya dari dalam dirinya. Nah, ini biasanya yang asali muncul dulu dalam diri, kemudian ada kebutuhan, maka ada muncul motivasi, motif-motif ya yang menggerakkan orang, kemudian motifnya aktif membentuk perilaku, maka motivasinya adalah intrinsik. Motivasi yang datang dari dalam diri. Kemudian motivasi ekstrinsik artinya orang didorong untuk melakukan sesuatu oleh lingkungannya. Nah, bisa jadi karena hadiah, bisa jadi karena orang tuanya menunjukkan senyum, ketawa, tepuk tangan, atau sebaliknya mengharapkan
misalnya menjadi juara, dapat piala, dapat penghargaan. Nah, itu ekstrinsik. Tapi kalau motivasinya intrinsik biasanya, saya ingin bisa, saya ingin menguasai, saya kalau tidak bisa nanti saya bagaimana masa depan. Nah, itu nggak ada orang lain yang nyuruh, nggak ada orang lain yang misalnya memuji dia atau mendorong-dorong, dia melakukan sendiri. Jadi seperti, wah saya harus bisa masak misalnya kan, kemudian Anda ingin bisa masak, lalu baca resep, lalu Anda coba resep satu, coba resep yang lain, capek memang, tapi karena dorongan intrinsik ingin menguasai itu akhirnya itu Anda lakukan tanpa melihat apakah itu susah atau misalnya santai atau tenang. Nah, tapi di balik yang dua ini ada motif yang paling tinggi yaitu motivasi takwa. Jadi orang berbuat itu bukan lagi sekedar karena muncul dorongan alamiah dari dalam tubuhnya, bukan juga karena mengharapkan sesuatu dari luar dirinya, tapi melakukannya karena Allah. Nah, motivasi takwa ini tentu jauh lebih bertahan dibanding dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau misalnya menuntut ilmu, orang bukan lagi sekedar ingin menguasai ilmu itu, tapi dia menuntut ilmu karena Allah mewajibkan dia menuntut ilmu. Sehingga dia tidak peduli sulit, susah, dia lewati semua. Karena yang dia cari apa? Yang dia cari ridho Allah. Jadi begitu juga, kenapa orang mau saum? Susah-susah, padahal ada dorongan lapar dari dalam perutnya, kemudian ada makanan, tetapi ada motif yang lebih tinggi yang ingin dikejar yaitu motivasi takwa. Nah, ini yang disebut dengan aspek konatif ya, yang mendorong orang untuk berperilaku, yang mendorong orang untuk misalnya beraktivitas dengan sekuat tenaga. Jadi makanya kenapa sih orang dikatakan motivasinya tinggi? Biasanya ditandai dengan daya juangnya yang tinggi. Kemudian ada aspek afektif ya. Aspek afektif ini banyak. Yang pertama yang terkait orang menyebut dengan temperamen. Ya. Temperamen itu sebetulnya yang membentuk nanti kondisi keadaan bagaimana orang mengekspresikan emosinya. Tapi sifatnya adalah bawaan. Temperamen ini bawaan yang artinya genetik yang diturunkan. Nah, bentuknya apa? Biasanya bentuknya adalah nada dasar perasaan orang. Ada orang cenderung gembira, di mana-mana santai, nyaman gitu ya. Ada orang cenderung ke pemalu, sedih, pesimis gitu ya. Nah, ada orang yang misalnya terbuka. Nah, itu ada orang yang cenderung tertutup. Itu didasari oleh temperamennya, nada dasar perasaannya. Jadi apa yang diekspresikan itu sebetulnya warna dari temperamen. Nah, apakah temperamen ini sesuatu yang bisa berubah? Nah, menurut penelitian itu berkembang, temperamennya dibawa sejak lahir. Misalnya seorang ibu yang pemalu melahirkan anak yang pemalu. Tetapi kemudian ketika lingkungan di sekitarnya itu selalu mengajak dia terbuka, mengajak dia bicara, bergembira, anak ini bisa tidak sepemalu ibunya. Kenapa? Karena ada pengaruh lingkungan. Tapi tetap dia pemalu. Dia bukan misalnya seorang yang periang, yang gampang terbuka, yang gampang bercerita. Nah, itu akan tetap warnanya. Hanya saja dia akan sedikit berubah gitu ketika dalam aktualisasi dari temperamen itu tergantung kepada lingkungannya. Nah, lalu kita mengenal perasaan ya. Nah, perasaan berbeda dengan emosi. Perasaan itu sifatnya intensional. Jadi momentum tertentu dia gampang berubah. Ada dua perasaan itu, ada perasaan senang, ada perasaan tidak senang. Selalu dua. Tapi nanti perasaan senang, perasaan seseorang itu tidak bisa kita lihat, dia ada di dalam. Tetapi apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah emosi. Karena emosi itu adalah perasaan yang bergejolak. Jadi kalau orang marah, berarti mungkin ada perasaan tidak senang. Kalau orang misalnya gembira, ada perasaan senang. Kalau orang benci, berarti ada perasaan tidak senang. Kalau orang iri, ada perasaan tidak senang. Kalau orang misalnya apalagi sedih, ada perasaan
tidak senang misalnya kan, atau kalau orang menangis, nah menangis itu bisa dua, bisa senang, bisa tidak senang, sangat tergantung nanti situasinya. Ada orang sudah lama sekali tidak bertemu, kemudian dia bertemu saking senangnya bercucuran air mata, maka kita tidak semena-mena semerta-merta menyimpulkan, oh dia menangis pasti dia sedih, tidak. Nah tapi kalau sedih itu jelas reaksi sedih nanti macam-macam, mungkin orang murung gitu ya. Nah, perasaan yang tampak oleh kita itu adalah emosi. Lalu ada aspek sikap. Nah, sikap ini sesuatu yang mendasari perilaku. Kalau tadi motivasi sesuatu yang mendorong perilaku. Kalau ini mendasari perilaku. Sikap itu biasanya didasari oleh dua. Mungkin dia ingin melakukan atau tidak ingin melakukan. Maka kita menyebutnya dengan positif dan negatif. Jadi kecenderungan menerima atau kecenderungan menolak. Jadi kalau misalnya Anda ditawari makanan oleh teman Anda pernah punya pengalaman bahwa makanan seperti itu tidak enak di lidah Anda, maka Anda menolak. Sikap menolak ini berarti kecenderungan Anda tidak melakukan apa yang diminta oleh teman Anda. Kalau makan, kecenderungan untuk tidak memakannya. Atau kok mau pergi ke tempat tertentu. Kemudian sikap Anda pasti hanya dua, pergi atau tidak. Mau belanja juga sikap hanya dua, membeli atau tidak membeli. Nah, kecenderungan itu adalah sikap. Nah, biasanya perilaku kita itu bisa diubah, tapi kadang-kadang sikap kita itu justru yang sulit diubah. Jadi kalau misalnya tadi seperti teman Anda menawarkan makanan, Anda sudah ada sikap kecenderungan untuk menolak makanan itu, tapi terus teman Anda membujuk untuk sekedar menyenangkan hati, Anda makan makanan itu. Nah, tapi itu bertolak belakang dengan sikap Anda. Jadi bisa jadi seseorang itu melakukan suatu perilaku, tetapi sikapnya menolak untuk perilaku itu. Nah, sama dengan anak-anak, anak lain itu bolos. Kemudian dia sendiri sebetulnya tidak suka dengan bolos itu, menolak perilaku bolos. Tetapi karena ajakan-ajakan temannya, akhirnya dia ikut. Jadi perilaku yang dilakukannya itu dasarnya adalah sikap menolak. Jadi terpaksa dia melakukan. Nah, tapi kalau misalnya seperti orang merokok, itu sikapnya sebetulnya kalau ada ruangan itu melarang orang merokok, di ruangan itu tidak merokok dia, tapi keluar dari ruangan itu dia akan kembali merokok. Kenapa? Karena sikapnya positif terhadap rokok. Jadi sikap positif itu sikap menerima dan keinginan melakukan. Sikap negatif itu sikap menolak dan keinginan untuk tidak melakukan. Lalu ada yang namanya minat. Nah, kecenderungan subjek yang menetap untuk tertarik pada sesuatu. Jadi misalnya, oh tertarik pada pekerjaan yang sifatnya motorik gitu ya, keterampilan-keterampilan motorik, minatnya, tapi belum tentu dia berbakat. Anda mesti bedakan antara minat dengan bakat. Minat itu bisa muncul juga oleh pengaruh lingkungan. Karena terlalu sering akhirnya berminat. Misalnya satu sinetron Anda tadinya nggak ingin tonton, tapi karena semua orang nonton, akhirnya Anda ikut nonton. Lama-lama Anda tertarik, lama-lama Anda juga ingin selalu menonton film itu. Nah, begitu juga dengan kegiatan. Jadi, kecenderungan untuk tertarik pada sesuatu itu disebut dengan minat. Nah, selanjutnya Ibu bicara juga terkait fungsi sensori motorik. Nah, kalau dalam sensori motorik ini ya ada unsur psikis dan ada motorik. Nah, tapi bagaimana kita melihatnya? Biasanya yang kita lihat adalah hasil dari psikomotorik itu ya. Misalnya ketika orang bicara cepat, mengatur kata-katanya bagus. Kecepatan artikulasi itu adalah kemampuan di bidang sensori motorik, sensori pada bahasa. Kemudian kecepatan dalam berbicara. Lalu ada kecepatan dalam melakukan aktivitas motorik. Nah, ketika seseorang menulis, ada orang menulis dengan cepat, ada orang menulis dengan lambat, ada orang susah sekali untuk membentuk-bentuk. Nah, itu fungsi sensoris. Kenapa? Ada mata di situ yang berfungsi, tangan, kemudian bagaimana koordinasi. Nah, begitu juga saat orang mengetik, menjahit, memotong ya, memotong bahan, memotong bawang, memotong apalagi, kemudian kecepatan. Nah, kalau Anda pakai HP kayaknya cepat banget itu penggunaan jari-jarinya ya.
Nah, itu sensori motorik. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang ada pada psikologis Anda. Nah, nanti masing-masing perilaku ini bisa kita maknai lagi. Menulis, kenapa orang menulis? Berarti kita melihat motivasinya. Mengetik, kenapa orang mengetik? Itu lihat motivasinya. Kecenderungannya mengetik apa? Malas, menolak, atau menerima? Berarti kita lihat sikapnya. Kemudian ketertarikannya pada misalnya materi-materi yang ada di online, itu kaitannya dengan minat. Nah, barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan 5 ini. Bila ada yang tidak Anda pahami, nanti kita akan buka sesi khusus terkait dengan materi ini mungkin dengan Zoom meeting. Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.